dengan laughter yoga atau yoga tertawa. Nah, untuk tubuh bagian bawah itu lebih simpelnya adalah dengan cara tarik nafas. Ini ketawa nular nih, saya jadi ikutan mau ketawa nih denger Jilanang ketawa, jadi ikutan Nah, ketawa. kalau kita dilakukan dengan suara, dengan nafas, tarik nafas, penuhi rongga perutnya atau paru-paru yang terbawahnya dipenuhi dengan oksigen, lalu disirkulasikan untuk keluarkan karbon dioksidanya dengan menggetarkan suara A, perutnya juga menekan, karena ketika kita mengeluarkan nafas, perut pasti mengempis dia. Paru-paru, rongga paru-paru juga ketekan. Jadi endapan-endapan oksigen yang ada di paling bawah bagian paru-paru itu ditekan naik sehingga dikeluarkan. Karena ini penting gitu menurut yang Dr. Madan Kataria ya dipelajari ini tentang paru, tentang nafas, tentang apa istilah nafas itu ya lupa. Itu dipelajari sehingga ini yang terjadi. Karena pada umumnya mungkin di antara kita ada juga mudah-mudahan enggak ya. Kalau diajak tarik nafas, nafasnya stuck di dada gitu. Nah, ini yang menyebabkan sering merasa panas, sering nggak nyaman. Apalagi ada asam lambung, nggak bisa turun tuh nafas, ditekan naik oleh gas lambungnya. Nah, bagaimana kalau nafas sampai di dada, kalau misalkan maaf nih paru-paru, nafas sampai setengah aja oksigennya. Jadi yang bawah ini endapan-endapan yang lama nggak dikeluarkan. Itu juga bisa menimbulkan bahaya kesehatan menurut Dr. Madan Kataria. Itu jadi dengan tarik nafas yang dalam pranayama, nafas dirgaswarsam namanya, tarik nafas panjang, bawa ke rongga perut jadi ininya mengembang, lalu getarkan dengan suara dikeluarkan karbon dioksidanya. Karena getaran atau vibrasi suara tertawa itu juga sedang menggetarkan dia, mengobok-obok gitu. Tentu yang tidak seperti bayang kita obok-obok, enggak. Dia secara tubuh dia tahu seberapa besar dia membutuhkan tekanan itu dan mengeluarkan karbon dioksidanya yang mengendap lama. Dan itu dilakukan 5 sampai 10 menit sampai 15 menit baru maksimal dapat manfaatnya begitu. Di samping kita juga paru-parunya bersih, oksigen lebih banyak lagi sehingga setiap darah kita mengandung oksigen cukup. Setiap sel yang membentuk tubuh kita kan 50 triliun sel itu cukup oksigen. Nah, bagaimana bisa cukup oksigen kalau nafasnya jarang diatur, terus nafasnya sering pendek, sering jantungnya berdetak kencang, tidak stabil. Nah, di sini juga akan menimbulkan biasanya masalah kecil kita tidak paham, tidak sadari, tapi lama-lama karena kita tidak tahu, setelah berapa tahun kemudian baru akan ngerasa kenapa, cek dokter nggak ada apa-apa gitu. Itulah pentingnya pranayama. Tetapi kalau mengatur nafas maksudnya. Tetapi kita kan walaupun tahu kadang-kadang nggak lakukan itu gitu. Nafas apalagi yang mungkin yang di sini maaf ya yang suka nonton tinju misalnya salah satunya. Pada saat pemain favoritnya sedang duel, pernah nggak menyadari kalau kita nggak bernapas saat itu dan kita tertekan banget melihat petinju-petinju ini sedang bermain. Setelah selesai pukul-pukulan terus berhenti, baru kita kalau saya sering kali mencoba di situ memperhatikan dan saya coba untuk mengatur nafas pada saat karena saya suka tinju atau suka nonton motor balap gitu, saya coba atur nafas. Nggak bisa karena pikiran sudah terfokus pada terhipnotis dengan gerakan motor, dengan gerakan tinju. Napas nggak teratur dan bahkan ketika selesai baru di situ baru oh ya benar nih kita nafasnya nggak maksimal gitu. Nah, bawa ke yoga, di situ dilatih tarik nafas, lepas nafas, memang beda rasanya. Gitu. Nah, itu untuk bagian perut di bawahnya. Nanti bagian perut dari perut ke atas sampai dada ini kita dibuatkan tertawa dengan menggetarkan suara he. Tentu diawali dulu dengan narik nafas.
penuhi juga rongga perutnya atau paru-paru terbawahnya, lalu keluarkan dengan hehehe. Nanti kita latih sama-sama. Sebelum kita mulai, ada pentingnya kita kenalkan dulu ini cara-cara dan tekniknya. Jadi biar Ini pelan-pelan bisa terlatih, bisa dilakukan di rumah juga, bisa untuk membantu apa yang sudah diberikan oleh Mas Erik, lalu bantu dengan latihan-latihan ini, anggaplah latihan olahraganya gitu, kan lebih cepat gininya, terjadi penyembuhannya dan lain sebagainya. Yang ingin saya sampaikan juga bahwa ayo jangan pernah putus asa, jangan pernah khawatir lagi. Ayo sadari, yakinkan bahwa sesungguhnya apapun yang dialami saat ini itu sementara loh. Gitu. Menjadi lama karena kita sering buat cerita di situ, stuck kita di situ. Nah, teman-teman yang lain kan udah banyak sembuh dan lain sebagainya. Tuhan menciptakan penyakit, Tuhan juga menciptakan apa. Jadi semua sudah ada dalam diri. Nah, tentunya dengan apa yang diberikan Mas Erik, dilatih, disiplin. Nah, ada usaha-usaha lain seperti misalnya olahraga. Kalau yang suka nari, nari, jangan berhenti. Nari itu bagus banget. Yang suka nyanyi, nyanyi. Karena itu juga sebuah terapi. Nah, yoga tertawa salah satu yang sekarang mungkin bisa dipraktekkan. Memang sulit awalnya, tapi jangan khawatir. Lama-lama saya sangat berharap ketika ini bisa dilakukan, berbagilah kepada sesama. Karena berbagi juga tidak mesti lewat materi ya. Lewat kita bisa dengerin orang cerita, bisa dengan cara-cara yang kita alamin. Tentu kita bisa berbagi setelah kita mampu lewatin semua, kan seperti itu. Itu. Jadi selanjutnya adalah bagian dada sudah, yaitu hehehe. Nah, terus naik lagi di bagian tenggorokan. Di bagian tenggorokan ini ada yang getaran suara yaitu O. Nah, ini fungsinya adalah karena bagian tenggorokan ini khusus dalam tenggorokan aja. Yang tadi dada, dari perut terus ke dada, terus sekarang tenggorokan khusus bagian partnya kecil nih. Tetapi di sini pengaruhnya besar karena ada tiroid paratiroid. Kalau tiroid paratiroid ini tidak seimbang, maka emosinya nggak seimbang. Ciri-cirinya suka mimpi, susahnya ciri-cirinya itu susah tidur. Kalau bisa tidur dia bermimpi aneh-aneh. Nah, mimpi yang aneh-aneh kan bukan karena itu sebenarnya karena pikiran kita aja yang lelah dan lain sebagainya, atau ada rasa khawatir muncul dalam mimpi. Dan itu kita takutkan lagi. Sebenarnya seperti itu terus-menerus gitu. Jadi dengan cara menggetarkan suara O, yaitu dengan cara tarik nafas dulu, lalu getarkan ho 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 ho. Itu. Jadi bisa rilis tuh gitu. Nah, dalam berapa waktu nanti bisa terasa sensasi apa yang terjadi. Itu. Jadi itu untuk emosi balancingnya, untuk keseimbangannya. Naikkan lagi untuk bagian daerah kepala. Nah, ini yang saya ceritakan pada saat tertawa ini saya pingsan. Ketika saya bisa tertawa bagian kepala, saya ceritakan di awal saya memiliki sakit kepala yang tetapi begitu saya bisa tertawa untuk kepala itu saya sudah merasa pusing sebenarnya pada saat itu. Saya takut sakit kepala saya akan kambuh gitu. Tapi saya lakukan, tahu blank. Udah gelap gitu. Tahu-taunya saya sudah bangun-bangun itu ada di tempat yang lain, tidak di tempat yang awal. Nah, saya jadi terkejut dan saya tanya itu strukturnya pada saat itu, kenapa saya ada di sini? Oh, Bapak pingsan tadi gitu. Saya pindahin, maaf karena di situ ada biar nggak ganggu gitu. Oh, nggak apa-apa. Saya tanya gurunya, kenapa kok tertawa ini saya pingsan, yang tertawa yang tadinya itu dari A sampai O-nya itu cuma ngerasa mual aja, tetapi yang ini kok saya merasa pusing dan blank. Guru menyatakan it's okay, itu bagian dari healing diri kamu sendiri. Tidak semua orang mengalami yang sama, mungkin kamu memiliki sakit kepala yang keras. Nah, disitulah oh ya benar guru, saya memiliki penyakit kepala yang menaun. Oh itu, jadi nggak apa-apa, nanti kalau tahu pingsan lagi silahkan, nggak apa-apa gitu. Jadi hampir diulang lagi, hampir pingsan karena sudah merasa blank. Saya buka mata, nggak jadi pingsan, tapi pusing, muntah gitu.
Selanjutnya setiap tertawa itu muntah, dan itulah yang terjadi. Gitu. Jadi setelah itu saya sembuh total dari sakit kepala. Nah itu sampai sekarang juga. Nah selanjutnya itu tertawa yang tanpa suara. Ini untuk seluruh tubuh. Gitu. Yang tadi untuk kepala itu bagian tertawa yang keempat. Yang kelima tertawanya ini yang juga menjadi favorit di pamungkas. Jadi caranya adalah dengan tarik nafas panjang dulu diawali, lalu dikeluarkan dengan dibuka bibirnya selebar-lebarnya, tertawa sekeras-kerasnya tetapi tanpa suara. Nah ini sedikit aneh tapi nggak apa-apa. Saya contohkan sebegini. Saya tarik nafas dulu nih. Saya penuhin perut saya, lalu saya keluarkan dengan tertawa. Jadi getaran perutnya kencang banget, lalu suaranya hanya sekitar kayak gitu. Gitu. Dan rasanya enak banget, ringan habis gitu. Gitu. Jadi seperti itu dulu teknik-tekniknya, sangat mudah dan gampang. Tentu ngawali seperti naik sepeda lah gitu ya, ngawali juga udah bisa, lepas tangan juga bisa gitu. Dan ketika ini bisa, itu ibu bapak, saudara semua aman dari gangguan apapun. Karena sesungguhnya ini menurut penelitiannya dan juga penemu yoga tertawa sudah ditemukan juga, tetapi juga beberapa dokter ahli juga mengatakan bahwa 70% sampai 80% sakit-sakit yang ada di tubuh ini disebabkan oleh pikiran. Nah, pikiran yang sering mengalami tekanan, pikiran yang mengalami stres, ini sudah ditemukan mampu membuat tubuh kita lemah, antibodi kita lemah, terus energi kita melemah, yang keluar terus kortisol, norepinefrin, adrenalin terus gitu. Jadi tubuhnya kaku, pembuluh darah jadi sempit. Nah, itu banyak. Nah, ciri-ciri dari penyakit pikiran atau penyakit psikosomatik ini salah satunya adalah mengambil keputusan ragu-ragu, sering merasa bersalah, ada rasa menusuk dari dada kiri sampai ke pundak, sesak napas, suka kencing walaupun jarang minum, susah tidur, emosinya berantakan, ataupun cepat marah dan sebagainya, cemburunya yang memuncak itu cemburu yang dibilang sampai cemburu buta gitu, prasangka buruknya terus menerus, jadi banyak sekali sehingga mempengaruhi tubuh. Sistem, kalau mempengaruhi sistem pencernaan maka lambungnya akan, kalau mempengaruhi sistem saraf di kepala itu bisa sakit kepala, susah fokus, susah konsentrasi, susah tidur. Kalau yang dipengaruhi adalah sistem jantung, maka detak jantung berdebar kencang, darah tidak mengalir dengan bagus. Kalau di sistem paru-paru, maka napasnya sesak. Itu ciri-ciri yang ada. Padahal itu ciri-ciri biasa ya. Tapi kalau kita tidak tahu, kita sering juga mencemaskan itu. Gitu. Kenapa sudah ke dokter nggak sembuh? Sudah diberi obat juga, habis obat nggak sembuh juga itu. Nah itu faktor kecemasan lagi, takut lagi. Banyak orang teman-teman yang di praktek latihan di tertawa itu kan awalnya begitu. Kenapa ya Haji, Yoginam, saya sudah yoga, detak jantung saya kok masih ya orang yoga seminggu sekali kan belum apa-apa. Jadi terus coba latih terus. Nah lama-lama tanya gitu, oh udah hilang. Jadi ada semacam pengalihan dan menjadi lebih baik. Gitu. Nah di sini saya sampaikan dulu beberapa teorinya. Nanti mungkin ada pertanyaan dulu, terus silakan. Ya, gimana Mas Heri? Ada pertanyaan dulu ya? Sebelum lanjut ke langsung prakteknya. Bisa pertanyaan dulu mungkin teman-teman. Ya, boleh. Saya dulu tanya ya, Bli. Baik, Bu. Baiknya untuk melakukan yoga ketawa ini makan dulu atau sebelum makan atau jarak habis makan kira-kira berapa waktu gitu loh, Bli.
Karena tadi katanya untuk perut bagian atas, bawah itu diobok-obok. Itu gimana? Dibobok ya. Ya. Ya sebenarnya sih nggak yang dia bobok kayak ngobok-ngobok ikan gitu ya. Yang tertawa ini kan getarannya ritmis. Dan juga di tertawa ini kita nggak yang gerak-gerak gitu ya. Sebenarnya habis makan setelah 10 menit lah udah bisa. Kalau di asanas baru nggak boleh makan dulu. Kalau di gerakan asanas, yoga asanas itu gerakan pose namanya. Ya. Atau yoga gerak gitu. Sama dengan gym kan nggak boleh dulu. Nanti setelah itu baru boleh minum dulu. Nah kalau yoga tertawa ini, cuman kalau kita habis makan kan males juga gitu, nggak nyaman juga gitu. Nah kalau habis makan ya tunggu aja dulu 5 menitan, itu udah bisa. Karena kan di situ tidak berat juga latihannya. Nah kecuali nanti naik meningkatkan ada tariannya, itu ya sudah bisa dikondisikan. Nah, seperti itu ya. Ya, terima kasih Bli. Oke. Kita bisa mulai untuk tertawanya ya, yoganya ya. Boleh. Oke, baik teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak yang hadir saat ini. Nah, saya Yogina ingin berbagi untuk bisa disebut sebagai self healing ya. Kalau ini bisa dilakukan di rumah ya tentu lebih baik lagi. Nah, pertama, seperti biasa, kita akan lakukan stimulasi kepada tubuh kita melalui gerakan-gerakan yang bisa membangkitkan energi di dalam tubuh. Nah, salah satunya adalah dengan cara pranayama dulu, tarik nafas, lepas nafas, itu disadari banget, tarikan nafasnya, disadari banget pengeluaran nafasnya. Setelah itu kita lakukan dengan gerakan sederhana, yaitu tepuk tangan, seperti biasa, karena ini mampu menstimulasi juga seluruh sel yang ada dalam tubuh kita. Apakah sudah siap semuanya? Siap, Bli. Siap, Bli. Kalau bisa di mic kan itu nanti semua teman bisa tahu nih gimana tertawa kita masing-masing gitu. Jadi berpengaruh juga, nggak apa-apa. Kalau boleh. Oke, pertama kita akan lakukan pernapasan, mengatur napas dulu. Oke, kita sama-sama kedua tangan kita taruh di pusar atau di bagian perut. Ingat nggak ya? Kalau tarik napas itu bukan gitu ya. Oke, kita dengan cara pertama-tama ayo kembungkan perutnya dulu. Rasakan kembungkan perut. Lalu ayo kempeskan lagi, tekan. Kembungkan perut. Kempeskan perut. Kembungkan perut. Kempes perut. Nah, itu teknik sederhana. Karena kalau diajak tarik nafas, kembung perut itu masih bingung. Lebih baik kembungkan perut otomatis sebenarnya. Itu teknik sederhana, kembungkan perut otomatis tubuh narik nafas. Kempeskan perut otomatis tubuh mengeluarkan nafas. Oke, sekarang sadari nafas, tangan di perut lagi. Tarik nafas panjang lewat hidung, kembungkan perutnya. Lepaskan nafas lewat hidung, kempeskan perutnya. Bagus. Tarik nafas, perut kembung. Lepas nafas, perutnya kempes. Rasakan. Tarik nafas, perut kembung. Lepas nafas, perutnya kempes. Bagus. Nah, itu dulu. Sekarang atur nafas lewat hidung aja. Tarik nafas lewat hidung, lepas nafas lewat hidung. Ini untuk menyegarkan. Setiap habis latihan, kita lakukan ini. Tarik nafas lewat hidung, lepas nafas lewat hidung. Tidak usah menahannya. Nanti kalau gerakan-gerakan lain boleh ada menahan. Atau mungkin ingin merasakan sensasi oksigen itu, tarik nafas, tahan sebentar, biarkan oksigen masuk ke seluruh tubuh, lalu beberapa detik lepaskan nafas. Itu ada nanti hitung-hitungannya. Tapi kita lakukan dulu yang simpel, yang dasar, yang akan memberi pengaruh sangat kuat nanti. Nah, selanjutnya kita lakukan dengan gerakan tangan.
Kedua tangannya ke depan dulu. Oke, seperti ini. Biasa. Lurus, ada sejajar dengan bahu. Kedua tangan, ya. Kedua tangan. Lalu kita tarik nafas, bawa kedua tangannya ke dada. Tahan. Nah, ini baru nahan nafas. 1, 2, 3, lepas dengan suara ha. Ini juga kita sedang melepaskan nafas. Karbon dioksida lebih banyak. Oke, kita tarik nafas. Tarik tangannya di bawah ke dada. Tahan. 1, 2, 3. Lepas. Kempiskan perutnya. Tarik nafas. Bawa tangan ke dada. Perutnya kembung. Tahan. 1, 2, 3. Lepas. Oke. Kalau ini dilakukan, setiap gerakannya 5 kali nafas, itu akan sudah menghangatkan tubuh. Dan ini juga akan ngebawa bagi yang kepikirannya tersangkut pada sensasi-sensasi di tubuhnya, apapun itu nyeri dan sebagainya, akan lupa sesaat. Bukan berarti hilang ya, lupa sesaat. Ini bagus daripada kita hanya mengingat atau fokus itu saja. Lama-lama ya dia hilang sendiri begitu. Ya, karena napas yang kita latih. Oke. Sekarang kita lakukan stimulasi seluruh tubuh dengan cara tepuk tangan seperti ini. Jari jemari tangannya itu semuanya saling sentuh ya. Nah, kenapa gitu? Maaf, saya ingatkan kembali karena di seluruh telapak tangan ini dan jari jemari tangan ini itu ada simpul-simpul saraf yang kalau dipijit misalnya di sini akan menyembuhkan titik tubuh yang lain. Dipijit sini kan begitu. Titik saraf namanya. Kalau kita pijit tekan-tekan akan dialirkan energi melalui meridian, gitu, aliran meridian. Nah, kalau bagian tangan kiri akan menyembuhkan, kalau bagian kepala sakit, menyembuhkan sakit kepala sebelah kanan. Seperti itu. Tetapi kita nggak usah pijit, tapi kita akan lakukan seperti ini. Gitu. Jadi lakukan sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya. Nanti begitu ada kata lepas, teriak aja. Nah, mudah-mudahan nggak apa-apa ya teriak di rumah masing-masing. Sampai napasnya habis. Ini akan berpengaruh untuk melepaskan toksit atau sampah-sampah pikiran yang nyangkut. Apa itu rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, kita bisa lepaskan dengan teriakan. Gitu. Bagaimana? Sudah siap? Ayo kita coba dulu. Kita mulai tepuk tangan dulu. Dipercepat. Cepat. Keras. Makin keras, makin bagus. Cepat, cepat, cepat. Lepas. Ya! Nah, ini kalau yang bisa merasakan sensasinya itu ada sensasi kayak lepas gitu, kayak nyaman gitu. Kalau saya seringkali merasakan dan ini bagus gitu. Jadi kalau di latihan-latihannya di lapangan offline itu kita asik banyak orang, terus teriak sama-sama gitu. Nah, di sini kita juga sama-sama walaupun di beda tempat ya. Baik, seperti itu. Nah, kita akan ulang lagi. Kita lakukan lagi 2 kali saja, lalu rasakan apa yang terjadi. Nah, yang tadi mungkin masih kita hanya melatih, jadi ada kebingungan. Nah, sekarang kita lakukan dengan kompak. Nanti begitu ada kata lepaskan, teriak aja. Bisa mulai dalam hitungan ketiga, kita tepuk tangan yang keras. 1, 2, 3. Lebih cepat, lebih keras, 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 keras. Lepas! Ya! Saat kita mampu melepaskan dengan rilis, dengan spontan, dengan niat,
beda rasanya. Gitu. Tapi kalau masih ada rasa ragu, itu juga akan setengah dapat ininya. Ya, usahakan tidak ragu-ragu, kan toh juga di rumah sendiri, dan ini untuk diri sendiri, nggak apa-apa dulu, mohon izin biar nggak ganggu ya. Kalau saya di sini nggak apa-apa, karena tetangga sudah banyak yang tahu bahwa berarti saya sedang melakukan latihan. Mereka suka-suka nanya tuh ngapain tuh, gitu. Dan mereka sering datang ikut, gitu. Nah, itu asiknya di sini. Gitu. Kita ulang lagi sekali aja. Niatkan sekarang diri kita membebaskan diri dari rasa takut, cemas, khawatir. Kan banyak sebab tuh, tapi sekarang kita rilis dengan cara tepuk tangan dan lepaskan. Tubuh sudah mulai terasa hangat. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lebih keras, lebih cepat, lebih keras, lepas. Ya. Jadi, bagaimana? Sudah ada yang terasa hangat tubuhnya? Keringetan juga ya, Mas? Mungkin udah ada yang lupa dengan rasa nyeri. Bagus ya. Hangat jadi Kalau rasanya. bisa ya di keluarga diajak aja bareng anak-anak. Nggak apa-apa, ini kan bagus. Gitu. Oke. Itu cara mudah kita lakukan pelepasan. Nah, juga ada, yang ini perlu kita ruangan. Karena ada dengan cara yang kita tangannya gini dulu. Sebenarnya ini bisa lakukan sendiri juga. Terus ini sampai ada emosi muncul, baru teriak. Lepas. Yeay. Ini benar-benar ketika kita melakukan ini, energi-energi negatif itu yang tanpa kita sadari, karena kita niat untuk ngebuangnya, dia keluar. Gitu. Jadi ini teknik-teknik yang sangat simpel dan mudah sekali. Cuman seringkali ada perasaan khawatir, cemas, nanti nggak gini ya, nanti nggak ada orang yang tahu. Itu kan muncul juga rasa cemas, menambah lagi, jadi nggak dilakukan. Kalau saya sudah nggak peduli lagi, karena ini untuk kesehatan saya. Gitu. Jadi kalau bisa lakukan dengan keluarga juga bagus sekali. Nah, itu pemanasannya kayak gitu. Nah, sekarang kita latih dulu. Bagaimana sih cara tertawa yang benar? Karena di yoga itu tidak sekedar tertawa. Beda juga dengan tertawa yang pada umumnya. Itu. Nah, tertawa di yoga tertawa itu harus tertawa dari dalam perut keluar. Hahaha. Gitu. Nah, tentu harus dilatih dulu. Nah, caranya contoh seperti ini. Saya akan lakukan, nanti kita sama-sama melakukannya. Oke, izin saya menyamping. Saya lakukan gerakan seperti ini yang seperti tadi. Saya tarik nafas. Saya taruh di dada, saya tahan selama 3 hitungan. 1, 2, 3, lalu saya lepaskan dengan tertawa. Habis nafas, saya tarik lagi. 1, 2, 3. Pada saat tertawa itu, keluarin nafasnya sampai habis banget. Kan kerasa tuh kosong. Baru narik nafas. Baru tertawa lagi. Oke, yuk kita coba. Ini simple dan fun dilakukan. Siap semua? Oke. Tangannya ke depan dulu, sejajar dengan bahu. Oke, relax, santai. Tarik nafas, bawa tangannya ke dada. Kita latih dulu. Tahan. 1, 2, 3. Lepas dengan suara. Ya, ini dulu. Latih ini dulu. Jangan dulu tertawa. Tarik nafas. Bawa ke dada. Tahan. 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 Lepas dengan suara panjang. Bagus sekali. You getting there. Anda sudah bisa lakukan. Sekarang kita akan kombinasi dengan tertawa. Persiapkan diri sambil senyum. Tarik nafas. Tahan. Tahan. 1, 2, 3. Tertawa.
Tarik nafas. Tahan. 1, 2. Oke. Sebentar dulu. Nah, sekarang atur nafas dulu. Tarik nafas, angkat tangan, lepas nafas, dengan suara tangan turun. Relax. Oke, kita sudah tarik nafas, angkat tangan, lepas nafas dengan suara. Oke, cukup. Nah, sekarang atur dulu nafasnya. Setiap gerakan itu, tarik nafas lewat hidung, lepas nafas. Apapun setiap gerakan itu atur nafas agar stabil pernapasannya, stabil detak jantungnya. Gitu. Nafas, udara masuk lewat hidung, udara keluar lewat hidung. Rasakan. Belajar juga merasakan irama nafas. Tarik nafas, rasakan. Lepas. Nah, kalau bisa, atau yang sederhana, belajar merasakan gerakan tubuh ketika narik nafas, perutnya yang kembung. Ketika lepas nafas, rasakan perutnya kempis. Jadi nafas itu nggak di dada, jangan naruh nafas di dada dulu. Itu biar nggak sesak. Bawa ke perutnya. Kalau belum bisa, pelan-pelan aja. Pasti semua bisa. Karena belum dilatih aja. Atau kebiasaannya nafas di dada. Sehingga ada pemicu dikit aja. Jantung berdetak kencang. Ada pemicu dikit aja. Nafasnya pendek. Gitu. Karena di dada. Nah, kalau sudah terbiasa nafas perut, nah, tarik nafas bawah perut, lepas nafas, perutnya kempes, itu ada pemicu apapun kita masih stabil. Jadi nggak terpengaruh. Gitu. Ya, itu yang saya temukan di lapangan. Nah, setelah latihan-latihan ini, nah, mereka berubah total. Jadi saya wajibkan pertama mulai latihan itu dengan cara itu pengatur nafas. Karena kebanyakan juga senior-senior itu kan memang nggak berpengalaman dan mereka hanya mendengar aja nama atur nafas pranayama. Nah, ketika di lapangan, saya terus induksi dengan itu. Nafas dulu, ayo nafas, latih nafas. Saya juga lakukan, jadi itu aja rasanya udah mulai lebih nyaman lagi. Oke. Bagus. Nah, sekarang kita akan mencoba tertawa tanpa melatih itu. Kita lakukan untuk tertawa bagian perut dulu ya. Itu tertawanya hahaha. Nggak usah mikirin cakra. Itu sudah dengan sendirinya terjadi penyeimbangan. Yang perlu dipikirin adalah bagaimana ngebawa nafas ke perut, lalu mengeluarkannya dengan menggetarkannya pelan. Langsung aja getarkan, nanti dia perutnya akan mengempes sendiri. Itu. Kita lakukan ulang-ulang sampai dapat. Cara yang paling aman pertama adalah kita lakukan dengan pejam mata aja. Gitu. Jadi kita akan jadi terfokus pada tubuh kita sendiri, pada tertawa sendiri, pada nafas sendiri. Gitu. Oke, kalau sudah siap, pejamkanlah kedua mata Anda. Lalu kita menarik nafas panjang lewat hidung. Sambil memegang perutnya, lepaskan napas dengan suara, kempeskan perutnya dan rileks. Habiskan nafasnya. Kalau sudah habis, kempes perut, tarik napas lagi. Perutnya kembung lagi. Lalu lepaskan dengan suara, perut kempes. Sekarang persiapkan diri. Ini sangat sederhana. Tarik napas, perut kembung. Tertawa pelan-pelan. Oke, itu dulu. Jadi itu dulu. Nah, nanti tanpa aba-aba ya, tanpa aba-aba, begitu habis napas langsung aja tarik gitu ya. Jangan nunggu aba-aba. Biar tertawanya nyambung. Nah, contohnya gini. Habis napas saya narik napas.
Itu jadi nyambung. Jangan putus lalu tarik apa dulu enggak. Biar nyambung. Lalu rasakan sensasi apa yang terjadi. Nggih, belajar merasakan sensasi. Sebelum tertawa apa yang dirasa, setelah tertawa apa yang dirasa. Itu. Jadi nanti bisa berbagi cerita sama teman-temannya. Baik, kalau sudah siap, kita tertawa yang H dulu. Karena ini basic, nanti tertawa yang lain juga akan gampang sekali. Oke, sebenarnya tertawa satu aja udah cukup gitu. Tetapi agar ada variasi dan juga langsung menyentuh bagian-bagian tubuh tertentu, yaitu ada 5 tertawa. Sekarang kita latih yang satu dulu. Oke, persiapkan diri, pejamkan mata, tarik nafas panjang lewat hidung, lalu lepaskan dengan tertawa. Tarik nafas, lepas nafas lagi. Oke, ini harus dipraktekkan. Mungkin oke, sebelum lanjut, atur nafas dulu, masing-masing atur nafas. Rasakan irama nafasnya, rasakan udaranya masuk lewat hidung, lalu rasakan udaranya keluar dari mulut ke hidung. Rasakan, belajar merasakan itu yoga. Simpelnya yoga tuh kayak gitu. Nah, sekarang mau tanya dulu nih. Apakah ada yang masih kesusahan atau belum bisa atau apa? Nah, gimana? Kalau ada, coba nanti mungkin saya bisa jawab. Halo Bli. Oke, siapa yang mau tanya dulu? Halo Bli. Halo. Oke, siapa? Ya. Saya Bli. Ini tadi yang saya rasakan kayak masih terjeda Bli. Ketika saya ambil nafas itu kayak masih terjeda gitu. Belum bisa lepas ketawanya gitu loh. Oh, tapi bisa kan ketawa? Bisa. Nggak apa-apa, bagus banget. Nggak apa-apa. Ya, sama dengan naik sepeda, nanti juga bisa. Iya. Jadi kalau ketawa ini putus-putus suaranya ya, bapaknya. Iya, putus-putus tuh. Aku juga dengarnya putus-putus. Itu tadi Ahmad Munawi. ada yang pusing. Ya benar, itu yang pusing. Yang pusing emang gitu ya, Nggak Bli? masalah itu. Iya, jangan takut dengan itu. Itu artinya sudah ada pengaruh langsung tertawanya. Karena pernah nggak gini, tangan kita ini dikasih tali atau karet, itu kerasa nggak nyamannya. Begitu buka karet, sama dengan kita tertawa ini, ya terlalu lama tersumbat, terlalu lama juga oksigennya nggak full. Itu sekarang asupan oksigen banyak, ya tubuhnya mulai ada pengaruh. Nah, biasanya juga ada kayak berat di kepala belakang atau terasa gatal di telinga gitu. Terus ada kayak di dada nggak nyaman. Itu hal biasa. Bahkan ada perasaan muntah, mual muntah. Gitu. Ini baru H Kalau nih. mual muntah terjadi, lakukan aja muntah nggak apa. Nanti yang nggak ada suaranya itu lebih pusing lagi. Tapi ngebuka ini ya, Jilanang yang ngebuka apa? Ngebuka di otak tuh jadi apa ya? Darah-darah di otak jadi kebuka semua kelar gitu ya. Iya. Karena kan getaran ritmis yang dilakukan oleh ekspresi yang gembira ini kan getaran. Itu secara otomatis ya memberikan stimulasi pada saraf-saraf kita itu. Makanya kalau tertawa di dalam penelitiannya kan disebutkan tertawa 5 menit aja seperti naik sepeda selama 15 menit. Seperti juga lari. Itu artinya ada pengaruh yang signifikan kepada tubuh kita.
Nih aku boleh coba ini nggak, Bri? Aku boleh coba apa tuh namanya? Mimpin nggak nih? Hahaha. Boleh ya? Silakan. Sebenarnya Ya. ini nanti lama-lama harus ada nih satu-satu terus apa diganti-ganti gitu. Bagusnya sih Iya. gitu. Ayo guys, kita coba sekarang aku yang pimpin ya. Kita ketawanya hahaha dulu. Ikutin aku ya, ini pada buka mic pada open mic yang tidak ada gangguan berisik-berisik di belakang, boleh open mic. Kecuali yang itu tuh Ahmad Nawafik, mic lo itu storing, Bu. Ahmad Nawafik mic storing sama Bang Yohan storing. Aku mute. Yang storing aku mute ya. Oke, siap Erik. Ya. Soalnya ada yang pas dibuka mic langsung storing gitu, jadi ganggu. Ya benar. Transformer. Oke guys, ini buat orang anxiety karena gue tahu lu semua pada pemikir. Kita ketawanya kayak gini guys. Ya karena semua pada pemikir nih, ikutin gue nih ya. Kita ngomong H 10 kali ya. 10 kali ngomong H ya. Jadi yang pertama H. Kedua HH. 3 hahaha, 4 hahaha, 5 hahaha, 6 hahaha. Capek. Aduh, capek perut. Ini baru H nih, yang Ho lebih serem. Udah guys, tarik napas guys. Capek perut. Istirahat. Baju ungu gitu. Ini nggak bisa berhenti. Gue sakit udah dong. Udah perut gue sakit. Aduh. Nggak bisa tertawa, lanjut dulu. Menunggu Mas Erik. Ini habisnya apa, Ji? Ho ya habis ini ya? Keringetan. Habis ini ho ya? He ya? Oh he yang untuk lambung ya he ya? He yang untuk ulu hati sini kan ya? Iya, ulu hati. Siapapun di situ. Wah itu ketawanya kayak di kebun binatang. Itu suara kambing. Kita coba he sekarang ya. He Ji. Ya. Sama aja dengan guys, udah. Coba kita bareng-bareng lagi. Kapan kali ini he, bareng-bareng kata kali ini he. Jadi sama ya, he.
keringetan nih. Caranya tahan dulu. Oke, udah tahan. Udah mute. Mute dulu, mute. Tuh, Renang capek ini keringetan lo, Ji. Kok keringetan lo? Jadi lupa main anxiety, lupa. Sampai tante mutar. Udah. Lanjut guys. Ke mana nih, Ji? Abis ini. Atur dulu napasnya, atur. Atur dulu napas guys, istirahat dulu, atur napas. Darah masuk, darah keluar lewat hidung. Ini juga bagus kan. Nah sekarang bagian tenggorokan nih. Bawa aja pikirannya ke tenggorokan, lebih mudahnya pegang tenggorokan. Nah kayak gini. Atau bisa juga yang opsi yang kedua kayak gitu. Mana yang lebih nyaman? Kalau ini untuk anxiety nih. Ini untuk anxiety nih, guys. Untuk apa mengurangi paratiroid. Iya. Ini untuk anxiety. Oleh dengan typing atau EFT tekniknya itu. Nah sekarang tarik napas. Getarkan dengan O. Oke guys. Enam. Tujuh. Ini pineal gland kena loh ini loh. Ini Jilanang ini pineal gland kena ya ini ya, daerah sini ya. Pineal glandnya jadi kayak kebuka gitu, jadi kayak happy bawaannya ya. Jadi sering ini. Udah guys, coba kita dengerin Yoginam dulu guys, Kenapa Ini Ji? kan bisa berpengaruh yang disebutkan penelitiannya mempengaruhi emosi. Iya di sini Jadi ada karena pineal di situ ada gland pineal, ada yang namanya steroid. steroid, iya. Kalau di EFT, emotional freedom technique, sini. mereka pakai teknik ini. Iya, betul. Typing. Typing di sini guys. Iya. Saya tahu saya cemas, Iya, tapi betul. saya pasrahkan. Ini Mas. Tapi kalau di sini mantranya ho 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 Karena aja nggak harus kan sama. Kita mengeduk-ngeduk di sini, otomatis pikiran kita bawa ke sini. Kan yang terpenting itu kan apa? Pikiran kita terkonsentrasi. Tadi agak merasa tercekik, sekarang agak plong. Nah, itu Kan mantap. ini juga yang menyebabkan radang saya hilang. Ada yang tetap tuh nggak masuk dalam penelitian apakah amandel hilang itu gara-gara ketawa ini nggak tahu. Karena ada yang orang yang ketawa, amandelnya pecah, ada dan sembuh sekarang. Wih, mantap. Selanjutnya lebih susah lagi nih, Ji ya. Selanjutnya lebih susah nih ya. Ini saya praktekin ini guys. Ini sampai waktu dulu sama Bli Lolo, waktu sama Jilanang masih di Bali, di Pantai Kelan itu kita ketawa ini.
ini paling susah nih. Ini sama yang terakhir, ini tuh, wih, rasanya kayak cembriwing. Nah, ini nih, ya Jilanang ya. Ini yang Kita coba. yang Nah, untuk ini bagian nih. kepala itu kita lakukan dengan cara kedua telinga ini kita tutup dengan ibu jari. Lalu keempat tangan jari yang lain di sini. Kayak gini. Jadi ini nyentuh bagian adnya terus ke atas. Oke. Nah, itu kita tarik nafas panjang, lalu kita akan tertawa, bibirnya ditutup rapat. Jadi yang digetarkan itu suara Oke. Kita sama-sama ya, tarik nafas. Getarkan suara Mungkin ada rasa pusing nggak? Efeknya nanti terasa. Ini kayak ini Ji, kayak apa? Kayak pembuluh darah langsung nyemprot darah ke atas, cos gitu. Tas. Kalau di langsung kita bisa lihat wajah merah, telinga memerah, karena darah terus mengalir langsung. Iya. Jadi yang lebih gampang, saya biasanya lakukan. Caranya tadi itu? Tarik nafas. Tarik nafasnya itu lewat bibir juga boleh. Jadi ketika ketawanya jadi kegetaran. Itu akan lebih efektif. Oh iya, ke belakang. Habis nafas. Mengedarkan suara lebah. Suara lebah itu kan habis suara itu tarik nafas. Kedua telinganya ditutup dulu. Lalu tangan ini menutup mata. Lalu tarik nafas. Getarkan suara lebah. Habis nafas, tarik nafas. Mengakhiri napas ini atau tertawa ini, jangan buka mata dulu. Buka matanya pelan-pelan, tapi atur napas dulu. Sambil ngatur napas, matanya pelan-pelan buka, langsung ngebuka. Karena kalau langsung ngebuka, seringkali ada rasa pusing yang mengganggu. Pelan-pelan kalau sudah biasa, buka langsung. Nah, atur napas. Oh gitu. Dan ini, ya. di samping saya sendiri yang mengalami sakit kepala hilang sampai saat ini, teman-teman banyak sekali yang dulunya pakai obat, berhenti dengan obat. Kan lebih baik seperti itu. Nah, tetapi kalau masih pakai obat, silakan lanjut dulu secara perlahan-lahan dengan teknik ini latih-latih. Semoga berhenti obatnya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang yang terakhir, tertawa yang terakhir ini. Wah, ini nih. Sebenarnya gampang sekali sih. Basicnya sama, kita tarik nafas dulu.
Nanti pada saat tertawa, tertawalah yang sekeras-kerasnya, buka bibir lebar-lebar, tetapi tanpa suara. Tapi nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Ji. Nggak ada suara. Coba praktekin dulu, Ji. Coba praktekin dulu. Contoh gini. Tarik nafas dulu, perutnya. Ingat, setiap narik nafas itu perutnya harus kembung ya. Nah, itu keluarkan dengan tanpa suara. Oke, tekniknya seperti ini. Saya tarik nafas nih. Setelah itu saya buka mulut lebar-lebar. Tuniwar ya. Udah. Ini nggak ada suaranya ketawanya. Lagi yang suaranya keluar, nggak apa-apa ya. Satu lagi. Coba Ji, ulangin lagi Ji. Gimana Ji? Nggak ada suaranya tadi. Gimana ketawa nggak ada suara? Iya. Nah, ini contoh dulu, tarik nafas. Lalu buka aja. Pada saat nafas keluar, nariknya kan habis tuh. Tarik nafas dari mulut. Keluarkan lagi. Susah itu. Kalau lewat itu agak lama. Jadi habis nafas. Wah, ini pusing Ji, langsung Ji. Pusing langsung nggak ada pusing. Tariknya Ya. dari mulut. Pusing Ji. langsung nggak ada ketawa nggak pakai suara langsung pusing. Mau muntah gue Mas Erik. Iya. Pusing bang. Pinggang sakit wajar banget. Dada nyeri wajar banget. Bahkan saya ngalamin pingsan itu kan hal. Tetapi tidak semua gitu loh. Yang saya tahu 3 orang lah gitu. Setelah saya ada juga. Saya ngalamin sendiri. Nah itu. Tetapi sekarang biasa tertawa sekeras-kerasnya pun nggak ada rasa mual, nggak ada rasa muntah, nggak ada. Itu habis ini benar-benar rileks. Seluruh tubuh rasanya rileks gitu. Ini berarti kalau pas yang ketawa tanpa suara itu lebih baik merem aja atau melek ya? Kalau melek kayaknya lebih pusing Ji. Ada pun nggak ada kurang. Jadi kalau saya sih ngawalinya merem karena biar nggak kemana-mana. Karena mata kan juga menarik sesuatu nih. Pikiran ikut ya. Nah, kalau saya merem aja. Nanti kalau sudah terbiasa ya mau apa mau sambil menarik. Gitu. Iya, ngerti. Ya. Jadi tertawa itu akalnya banyak. Yang jelas satu hal yang perlu dijaga adalah nafasnya. Karena itulah kenapa disebut sebagai yoga tertawa. Karena kita tubuh ini dengan sendirinya dia menarik nafas lalu mengeluarkannya. Pada saat mengeluarkan ini kan lebih banyak yang dikeluarkan nafas yang dikeluarkan. Jadi katanya atau menurut beliau itu jadi kita sedang mengeluarkan toksiknya itu terus-menerus secara banyak secara diganti dengan oksigen. Nah, ini yang melakukan pembersihan di dalam diri kita. Itu. Jadi kalau menurut saya pribadi sih selama ini ada benarnya karena saya mengalami sendiri, saya alami sendiri. Jadi tubuh jadi bertahan sehatnya selama kalau saya sebelum yoga tertawa Mas Erik, ada perubahan kalau di Bali kan gampang sekali hujan, ada perubahan iklim aja. Tubuh tuh meriang, tenggorokan radang gitu. Ya, benar. Sampai 1 minggu istirahat, gitu-gitu aja. Nah, setelah ikut yoga tertawa ini, ikut saya waktu itu setelah 3 bulan kan baru bisa tertawa. Jadi setelah 6 bulannya kerasa banget efeknya. Setelah satu tahun, nah sekarang sudah 11 tahun itu, ya saya sendiri belum pernah ke dokter lagi. Kecuali saya digigit anjing kemarin ya, kalau kena sepatu itu ya ke dokter. Tapi kalau perubahan cuaca gini biasa. Paling pilek itu kan hal yang wajar ya. Iya. Nggak sampai yang kayak dulu harus ke rumah sakit, ke dokter gitu. Oke, gimana guys rasanya
Ada yang mau sharing silakan. Mantul bang, Raise mantul. hand. Ini sih udah apa ya? Energinya tinggi, terus aku Keringat ngerasa keringat mantap. iya keringat, Cek keringat. darah lancar, apa ya? Metabolisme tubuhnya jadi bagus sih. Aku ngerasa gitu ya. Sendawa keluar bang, sendawa. Iya, Sendawa keluar. energi dari belakang keluar. Iya, kalau emang masih ada lambungnya memang sendawanya keluar. Saya buang angin bang. Energi dari belakang keluar dari. Wih, mantap ini. Kita buang angin malah bang. Mantap. Bagus tuh, siapa tuh? Nah, itu bagus banget tuh. Iya tuh. Gila bang. Lu jangan-jangan lu kentut Jangan biar nggak kedengeran jadi buang angin. Iya, buang angin. Pura-pura ketawa biar nggak kedengeran buang anginnya. Padahal kalau dikeluarin jadi ketawa semua. Untuk masnya itu kalau di sini sampai sekarang itu banyak orang yang keluar angin itu. Ada yang sendawa juga biasa. Yang lucu itu, yang baju itu. Dan kalau sering dilakukan ini itu nggak lama itu hilang. Minta waktu mungkin lagi. Boleh. Boleh itu. Boleh. Teman-teman di mute dulu ya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Erik. Teman-teman, ini setiap kelas saya biasanya saya izinkan teman-teman itu pulangnya ngebawa sesuatu yang bisa dilatih di rumah. Keren. Hari ini sesuatu yang sangat simpel untuk dilatih di rumah. Jadi kita akan lakukan sedikit meditasi, mungkin 2-3 menit lah. Tetapi ada afirmasi di situ. Karena kita percaya, mungkin teman-teman juga percaya, bahwa kekuatan pikiran itu luar biasa sekali. Dan ketika pikiran memikirkan A diulang-ulang, maka itu terjadi. Contoh, ketika kita memikirkan sakit kepala, terus diulang-ulang, maka terjadi. Nah, sekarang yang kita ulang-ulang adalah hal-hal yang membuat kita, misalnya kita lebih baik, lebih percaya diri. Kan itu yang kita mau. Nah, afirmasinya adalah, mulai saat ini, pikiran dan perasaan saya terbebas dari rasa cemas, terbebas dari rasa takut, terbebas dari rasa khawatir. Aku baik-baik saja. Itu simpel. Dan itu diulang-ulang untuk menutupi hal-hal negatif yang kita ulang sebelumnya. Wajar juga ketika sakit kepala, kita sering bilang pada teman, saya sakit kepala, kok nggak hilang, saya sakit kepala, kok nggak hilang. Sadar nggak, ini sedang mengulang-ulang afirmasi itu sehingga sakit kepalanya nggak pernah hilang tuh gitu. Nah, bagaimana caranya? Bukan berarti saya tidak sakit kepala, bukan begitu. Nah, kita basicnya yang kita hilangkan, yaitu karena kita sering cemas, sering takut, sering khawatir. Ini yang kita kurangin dengan cara, mulai saat ini, pikiran dan perasaan saya terbebas dari rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir. Aku baik-baik saja. Ini diulang-ulang. Nah, semoga semua kekhawatiran, kecemasan itu bisa perlahan-lahan menjadi sedikit. Dan biarkan kalau sudah sedikit, jadi nggak apa-apa. Bagaimana? Siap? Kita meditasi sebentar dengan memeluk tubuh kita sendiri. Siap. Ini butterfly hug guys ya, butterfly hug. Silakan Ji. Mau aku pasangin musik di sini Ji. Bagaimana? Mau aku pasangin musik di sini? Bagus. Kan? Musik meditasi. Good. Sip. Oke, teman-teman semuanya, peluk tubuh dengan butterfly hug atau kupu-kupu. Lalu pejamkan kedua mata sambil merasakan irama nafas. Sambil menunggu musiknya, kita rasakan irama nafas, udara masuk, lewat, dan izinkan dengan senyuman Anda merasa jauh lebih baik. Dan perhatikan setiap kata-kata yang Anda ucapkan terjadi pada diri Anda. Terbebas dari rasa cemas,
terbebas dari rasa khawatir, karena Anda baik saja. Saat ada rasa cemas, takut, dan khawatir, sehingga sensasi itu mengganggu tubuhnya. Percayalah bahwa tubuh Anda kuat, tubuh Anda hebat, dan tubuh Anda sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi bantulah tubuh Anda dengan tersenyum, lalu berikan senyuman yang paling manis kepada tubuhnya. Izinkan tubuh Anda menjadi sangat kuat. Relax. Tarik nafas tersenyum, lepas nafas juga senyum. Katakan, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tarik nafas senyum, lepas nafas senyum. Pelan-pelan cakupkan tangan di depan dada, lalu gosok-gosokkan tangannya. Gosok-gosokkan tangannya sampai terasa hangat. Gosok-gosokkan tangannya sampai terasa hangat. Jika kedua tangan sudah terasa hangat, tangan kanan taruh di dada kiri, tangan kiri taruh di dahi. Sambil tersenyum, izinkan energi alam semesta memberikan kenyamanan, kedamaian. Rasakan saat ini pikiran, perasaan, dan tubuh terasa nyaman dan damai. Rasakan saat ini pikiran, tubuh, dan perasaan nyaman. Setiap pengetahuan apapun yang diberikan Mas Erik bisa diterima dengan jelas, terang, dan bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga menjadi baik-baik saja. Bagus. Cakupkan tangan depan dada. Buka mata, kita senyum. Namaste. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Ji. Terima Ingat kasih. ya. Namaste. Ini Terima kasih sederhana semoga sekali.